Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pergantian oli pada sebuah kompresor, yang mana di sini ada kompresor yang menurut saya olinya sudah tidak layak lagi dan saya akan melakukan pergantian oli. Namun sebelumnya kita harus melakukan pengurasan terlebih dahulu oli yang ada di kompresor ini. Dan untuk bagian pipa pada kompresor ini ada 3 pipa ya. Ini adalah pipa masuk ya, section. Nah, ini pipa masuk yang ukurannya di sini lebih besar pipanya ya. Kemudian di sini ini adalah pipa discharge, yaitu keluar ya, pipa keluarnya. Jadi di sini masuk, di sini keluar. Kemudian ini adalah pipa section juga, namun di sini untuk proses pengisian freon ya. Jadi untuk proses pengisian freon bisa dari sini, bisa dari sini ya, bebas ini karena ini sama sini sama saja ya. Oke, di sini kita akan coba lakukan pengurasan oli pada kompresor ini, dan pastikan mesin kompresor ini harus masih bisa berfungsi ya. Jadi kita bisa melakukan proses pengisian ulang nantinya. Oke, kita akan coba tes terlebih dahulu mesin kompresornya ini ya. Saya coba berikan sumber. Oke ya, di sini mesin kompresornya aktif ya. Nah, ini sudah aktif dan di sini masuk ya, di sini juga masuk. Kemudian yang ini keluar. Oke, saya coba tes ya, masih ada kompres tekanan. Oke, jadi mesin kompresornya masih aktif ya. Oke, kita matikan dulu. Dan kita akan coba lakukan pengurasan, yang mana untuk melakukan pengurasan oli pada kompresor ini kita bisa keluarkan melalui pipa section sini ataupun di sini ya, sama saja, tidak masalah karena ini sama saja ya untuk masuk. Oke, kita siapkan wadah dulu ya yang cukup, taruh dan kemudian bisa kita tuangkan. Ini tuangkan wadahnya seperti ini, langsung saja kita tuangkan. Nah, ini olinya keluar ya. Nah, itu. Nah, seperti ini. Kita keluarkan saja olinya dulu sampai habis. Nah, ini olinya sudah hitam ini. Nah, masih terus saja ya, kita buang saja. Oke, kita habiskan, pastikan sudah tidak ada lagi olinya. Ya, apabila sudah cukup, nah ini ya olinya, takaran olinya tinggal segini, dan kita akan coba lihat berapa takaran olinya ini ya, takaran olinya ini berapa mili ya. Kita lihat untuk kemasan ini, di sini tertera
330 ml ya dalam satu botol ini. Jadi ukuran botol ini sebesar 330 ml. Oke, kita coba tuangkan ya olinya di sini. Oke, jadi untuk oli pada sebuah kompresor itu paling tidak ini kisaran, ini kan ukurannya 330 ya. Jadi kalau misalkan segini, ini 100, 200, 300 ya, paling tidak 100 mili ya teman-teman. 100 mili sudah cukup. Jadi paling tidak ini setengah gelas ukuran normal ya, karena biasa untuk gelas itu ukurannya adalah satu gelas itu sebesar 200 mili, jadi paling tidak kurang lebih setengah gelas ya. Oke, kita sudah tahu ukurannya paling tidak setengah gelas ya. Jadi ukurannya di sini mungkin lebih sedikit, lebih tidak apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita sudah memiliki takaran olinya ya. Kita buang dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan jenis oli pada mesin kompresor ini. Yang mana di sini untuk mesin kompresor bisa kita lihat di sini untuk jenis mesin kompresornya menggunakan Freon R134A ya. Jadi harus sesuaikan dengan jenis freon yang digunakan ya. Jadi apabila untuk freon R134A kita gunakan oli yang sesuai. Nah, seperti ini ya. Jadi ini oli khusus untuk R134A. Menggunakan oli M karat ya. R134A. Dan apabila untuk jenis oli yang lain seperti R600, di sini juga beda olinya ya. Olinya khusus untuk R600 ya. Oke. Di sini saya akan menggunakan oli yang sesuai dengan speknya, yaitu R134A. Oke, ini ya, R134A. Dan ukurannya tadi kita berikan ya 100 mili ya, paling tidak di takaran botol ini. Oke, kita coba isikan ya. Oke, takaran olinya kurang lebih segini ya, 100 cc, tidak perlu banyak-banyak. Oke, dan sekarang bagaimana cara memasukkan oli pada kompresor ini ya. Banyak teman-teman pada bingung ya. Cara masukkannya bagaimana? Apakah dari pipa section sini atau dari sini ya? Nah, di sini. Di sini saya akan coba berikan triknya ya. Yang mana kita bisa tentukan yang mana idealnya ya, karena apabila kita salah dalam melakukan proses memasukkan oli, yang mana apabila kita masukkan dari sini ya, dari sini pipa section ini, biasanya akan terjadi oli itu langsung
terdorong dan keluar ke sini ya. Di sini jadi olinya berhamburan ke sini, tidak tersimpan di dalam. Ya, karena apa? Mungkin proses memasukkan olinya kurang efisien apabila dari sini. Jadi kalau tidak bisa dari sini, harus dari sini ya. Oke, jadi ada dua pilihan, mana ya? Oke, jadi kita bisa tentukan dari bentuk kompresor ya, yang mana di sini di bagian atas kompresornya ini bisa kita lihat. Di sini kita bisa lihat antara sisi sebelah sini dan sini itu lebih besar dan tinggi sebelah sini ya. Sebelah sini yang paling tinggi nih. Paling tinggi dan lebih lebar ya, lebih tinggi dan lebih lebar. Yang pasti apabila kita sudah tahu di sini yang lebih tinggi dan lebih lebar, ini di dalamnya ini adalah tempat di mana pistonnya ya. Berarti di sini pistonnya, bukan di sini. Oke. Jadi apabila pistonnya di sini, kita masukkan oli dari sini ya, otomatis oli ini akan langsung terhisap ya, langsung terhisap, tidak turun ya. Langsung terhisap dan langsung terbuang kembali. Nah, di situ setelah saya selidiki ya. Jadi bagaimana? Kita harus isinya dari sini ya, jangan dekat kepala kompresor ini, kepala pistonnya ini ya. Jadi apabila kita isikan dari sini, ini tidak langsung ke sini, tidak ya, tapi dianya harus mutar dulu. Nah, mutar. Jadi sempat olinya mengendap di sini dan mau naik tidak bisa ya. Jadi yang paling efisien mengisinya dari sini ya, lebih aman supaya tidak langsung terbuang. Sebenarnya bisa mengisi dari sini juga tidak masalah, namun caranya harus sedikit demi sedikit ya, sedikit ya, tidak masalah ya. Tapi teman-teman pilih yang mana baiknya saja ya. Apabila masukkan dari sini boleh, tapi harus sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung karena bisa langsung terbuang. Oke, sekarang kita coba ya, masukkan. Di sini yang pasti sudah kita lihat dari konstruksinya, kepalanya lebih besar sini dan lebih tinggi sini. Jadi kita menganggap pasti pistonnya di sini ya. Jadi hisapan berawal dari sini ya, dari pistonnya. Jadi kita ambil yang section yang sini ya, karena jauh dari kepalanya. Oke, kita coba pasang nih. Sini saya pasang selang. Oke, caranya begini. Ini kita masukkan saja ya. Jadi langsung otomatis nanti terhisap. Oke. Dan untuk memasukkan oli ini kita harus hidupkan mesinnya ya. Hidupkan saja mesinnya. Lupa, ini kan olinya sudah kita buang. Nanti bisa macet. Ya, tidak. Karena pistonnya di sini masih ada pelumas oli ya. Jadi tidak masalah kalau kita tes dalam jangka yang tidak terlalu lama, tidak masalah ya. Jadi kita tujuannya cepat kita isi kembali oli yang kita buang ya. Oke, kita tes ya. Di sini saya coba hidupkan. Oke ya, mesin kompresor sudah aktif nih ya. Oke, aktif ya. Oke, di sini kan belum menghisap ya, belum menghisap ini, belum. Karena kondisinya di sini hisap, di sana hisap. Jadi kita tutup yang sebelah sini ya. Kita lihat olinya. Tidak akan keluar ya dari sini ya. Tidak akan keluar ini. Karena kita ambil hisapnya dari belakang. Oke, lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi di pipa tekannya tidak akan menyembur oli. Nah, seperti ini. Nah, tidak perlu sedikit-sedikit, langsung ya. Itu bedanya. Oke, ini harus kita tutup ya.
Kalau tidak kita tutup tidak bisa masuk olinya nih. Oke, sudah. Nah, seperti ini ya caranya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi caranya seperti ini, cara mengisi oli. Jadi kita bisa lihat dari konstruksi mesinnya ini ya. Nah, pasti rata-rata itu mesin apabila yang paling besar dan paling tinggi, disitulah letak pistonnya itu ya. Jadi jalur utama penghisapan. Jadi kalau bisa kita ngisi menjauhi ya dari kepalanya itu. Jangan berhadapan seperti ini. Kalau berhadapan langsung terhisap dan terbuang. Percuma ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya ya. Mungkin lain kali saya akan coba membahas tentang hal-hal lain mengenai kompresor ini. Bagaimana cara memasang overload, PTC relay, bagaimana cara memasang kapasitor running, starting ya. Nanti saya akan coba uraikan, saya jelaskan sebagaimana yang saya tahu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.